Assalamualaikum Gus. Salam Rahayu. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Kula saking YouTuber Jombang. Niki badhe mau tanya untuk ini kan ada info kalau di sini di Mbah Boto Putih, Desa Dusun Adan ini itu ada candi atau petilasan. Itu cerita dan sejarah dan mistisnya gimana Pak Gus? Rahayu, salam budaya. Om Namo Siwa Buddha. Hong wilaheng awikna mastu luputo salah lan sandi. Luputo dendane tawang toang jagat dewa Bathara buana langgeng. Jadi ini para YouTuber yang kebetulan hadir ke sini. Saya selaku pemerhati sejarah dan budaya peninggalan leluhur pada masa lampau yang masih lestari atau dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini. Saya ingin menyampaikan kepada YouTuber bernama Narendra Sila. Semoga Narendra Sila channelnya tambah maju, Amin. tambah jaya, bisa menjadi jalur sebagai pengetahuan untuk generasi muda selanjutnya tentang leluhur. Amin. Berhubungan dengan situs yang berada di sini, saya mendapatkan dua versi. Yang satu versinya, 3 versi, satu versinya nanti akan saya ungkap. Versi yang pertama adalah kesaksian dari tokoh, dari para pemelihara, dan kesaksian yang kedua dari penelusuran gaib saya. Saksi yang 3 itu menjadi rahasia jagat, rahasia Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa disebut Yang Widiwasa. Nah, mengenai situs yang berada di sini, ini tepatnya di Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dinamakan petilasan atau danyang dengan gelar Kiai Agung atau Kiai Ageng, ada sebutannya menyebutnya, ditambahi Mbah Kiai Agung Boto Putih. Alkisah pada suatu masa di zaman berakhirnya Majapahit hingga akhirnya tumpuk pemerintahan di Kesultanan Demak, Pajang hingga Mataram, datanglah 3 leluhur, 3 orang, atau kita sebut 3 danghyang pada waktu itu, datang ke wilayah ini di Gurah, khususnya di Desa Adan-Adan. Terpisah, ada menurut kesaksian satu berada di Desa Gayam, wilayah juga Gurah. Nah, yang akan kita bicarakan adalah situs atau istana atau keraton Kencana Mbah Kiai Agung Boto Putih. Kenapa saya sebut keraton? Karena Alkisah di sini adalah orang keraton yang keluar dari tembok istana. Datang ke sini mempunyai sebuah tujuan. Tujuan yang pertama adalah beliau ingin menyampaikan sebuah kebaikan. Tata cara yang kebetulan dipahami, dipegang, dimiliki oleh Mbah Kiai Agung ini ingin diterapkan kepada masyarakat. Akhirnya beliau berada di sini
membangun istana, membangun tempat, membangun pondok kalau bahasa umumnya. Akhirnya berlalunya waktu, beliau berada di sini untuk menyampaikan sebuah kebaikan, sebuah ajaran, sebuah tawarruk. Dan pada waktu terjadinya di wilayah Kediri ini banyak huru-hara, sebagian besar orang dulu lari ke tempat ini hingga terselamatkan dan lain sebagainya. Memang semuanya rahmat, selamat, hidayah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi diutuslah tempat ini untuk menjadi saksi bagaimana orang-orang pada waktu itu ngangsu kaweruh menimba pengetahuan di tempat ini, bahkan diberikan sebuah kaweruh kebaikan tentang bagaimana menjalani urip, menjalani hidup di kehidupan saat ini. Kembali ke Mbah Kiai Agung Boto Putih, nama yang sebenarnya itu masih misteri. Kita juga sebagai generasi muda tidak terlalu berani menyebut nama karena itu akan menjadi tulah atau kualat. Jadi kita sebutnya sebagai Mbah Kiai Agung Boto Putih sebagai danyang desa yang babat awit awal desa Adan-Adan di sini. Menurut cerita orang yang kebetulan ikut memelihara, menyapu pada zaman itu, menyaksikan dulu tempat ini memang banyak peninggalannya. Tetapi sejak zamannya Pak Carik tahun berapa itu, akhirnya tempat ini dipugar, dibentuk lebih bagus seperti yang ada di fakta, di gambar yang bisa kita saksikan bersama-sama. Sebagai tolak ukur bahwa Mbah Kiai Agung Boto Putih adalah orang keraton, biasanya dicirikan dengan 3 simbol. 1. Menjang seluang. 2. Pohon kemuning. 3. Pohon awar-awar. Itu simbol daripada orang keraton yang kebetulan sebagai tetenger dia menjalani kehidupan di luar istana keraton. Berlalunya waktu, banyak orang meninggalkan, tidak mengurus kembali, kebetulan karena tempat ini berada di areal pesawahan dan dulu juga zamannya belum maju seperti saat ini. Semisal jalan yang bagus seperti tadi mau masuk itu ada paping, ada puskesmas Adan-Adan, masuk gang itu belum ada. Menurut kesaksian daripada penduduk sekitar, dulu hanya berupa jalan setapak. Dan orang yang kebetulan menjadi saksi ini itu mengatakan dia berangkat dari nol minus, tetapi berhubungnya waktu, orang ini akhirnya menemukan jalan, diberikan rezeki, ya walaupun semuanya perantaranya dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi melalui tempat ini orang yang bernama Solikin itu bisa membeli sawah di depannya situs ini, itu menurut kesaksian mereka. Terus banyak orang mengatakan semisal Pak Vito, orang yang datang ke sini susah, datang ke sini itu bisa mempunyai ayam dan pikiran bisa menjadi tentram. Entah apa yang membuat aura positif itu terjadi di tempat ini. Nah, berlalunya waktu, akhirnya waktu itu masih desa mengadakan ruat, mengadakan bersih desa, mengadakan sedekah bumi. Akhirnya nguri-nguri budaya bisa terus dilakukan hingga akhirnya menjadi tolak ukur daripada keberadaan para leluhurnya di masa dulu hingga di masa saat ini. Kenapa banyak orang datang ke sini? Karena mereka menemukan aura yang sangat luar biasa.
Itu Mas Narendra Sila. Dengan adanya Mas Narendra Sila, mau tidak mau mengangkat kembali secara kasunyatan, secara umum, bahwa leluhur kita dulu mempunyai tugas yang luar biasa. Mungkin tugas kita sudah melanjutkan, tetapi kita paham banyak pro dan kontra di masyarakat karena perbedaan pandangan, perbedaan faham, perbedaan keyakinan di masyarakat yang bermacam-macam. Kita harus paham itu. Tapi dengan adanya channel Narendra Sila ini ingin muri-muri tempat ini kembali, saya berharap orang-orang yang dulunya belum paham akan menjadi paham. Itu Mas Narendra Sila yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada satu pertanyaan atau dalam pertanyaan daripada orang yang ingin mengetahui, mungkin bisa langsung datang. Ya. Terus menurut goibnya gimana? Kalau goib tadi sudah disebutkan, orang seperti Pak Wito, seperti Pak Solikin dan lain-lain, goib yang mereka rasakan adalah auranya sangat positif, Ya. adem, ayem, dan menurut Pak Wito, orang yang datang ke sini biasanya susah, tapi kalau sudah senang, diberikan kesenangan, biasanya tidak datang. Makanya itu Mbah Kiai Agung Boto Putih itu memang mempunyai tugas welas asih, kurang lebihnya seperti itu. Untuk gaib yang ingin dirasakan secara pribadi, mari datang. Kalau siang hari kalah dengan sinar matahari, mungkin malam hari waktunya tepat untuk merasakan gaib yang sesungguhnya. Terus itu Pak, Agus, masalah untuk peninggalannya. Itu saya dengar katanya ada batu bata merah dan benda lainnya yang dipendam di situ. Itu gimana Gus? Itu ada dua versi. Yang pertama, kenapa dipendam. Kalau versi orang-orang sesepuh dulu yang kebetulan lahir di sini, mungkin kecil dulu pernah melihat itu, memang ada peninggalan bata yang besar, dan bata merah itu simbol khas, ciri khas daripada era Majapahit hingga Mataram. Dan untuk yang menimbun itu bukan ditimbun tapi diselamatkan, diamankan, karena memang kalau ada peninggalan terkadang orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang nekat itu ingin mengambil batanya dan lain sebagainya. Tetapi faktanya sekarang menjadi sederhana, tetapi auranya sangat mistis dan luar biasa. Dan yang paling penting, sekitar situs ini membuat panen daripada penduduk sekitar makmur dan subur, dan kita juga bersyukur. Artinya dengan adanya tempat ini menjadi ciri khas masih ada tetenger sebagai danghyang kawit tanah atau desa. Oh ya, ini kan gini, menurut warga, kalau nggak salah ini situs ini kan katanya merupakan candi. Apakah ini candi Pamujan atau candi gimana? Kita tidak bisa memastikan ini candi karena memang apa adanya seperti ini. Tetapi versi penglihatan gaib saya, silahkan nanti kalau yang ahli gaib juga bisa berkonsultasi atau bisa sama-sama melihat. Memang di sini ada berupa candi, karena candi yang dibuat di sini bukan sebagai candi tempat roh leluhur, candi tempat pemujaan, tetapi simbol. Jadi candi itu ada tiga, ada candi tempat roh leluhur, artinya leluhur rohnya disemayamkan, yang mungkin pernah diperabukan atau di jenazahnya mungkin dibakar dengan api suci. Ada candi pemujaan, karena memang untuk melaksanakan dharma swadharma itu dengan pemujaan dia melakukan hal-hal kebaikan itu. Dan ada candi sebagai simbol.
Nah, dengan simbol ini sebagai tetenger ini Mbah Kiai Agung Mbah Kiai Agung Boto Putih itu memberikan ciri khasnya berupa peninggalannya yang sekarang berada di bawah Asem Londo. Oke, terima kasih Gus atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk generasi yang akan datang, atau generasi ini tidak melupakan sejarah dari leluhur kita. Sama-sama Mas Narendra Sila Channel, semoga apa yang diperjuangkan oleh Mas Narendra Sila bisa membawa hal yang nilai lebih untuk generasi selanjutnya. Amin, amin, amin. Oke, pemirsa YouTube, sobat YouTube, sekian dulu dari Narendra Sila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.